Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan ketiga di PN Jakarta Selatan. Agenda kali ini adalah permohonan terkait dengan gugatan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik. Agenda sidang ini berfokus pada permohonan gugatan ganti rugi sebesar 210 juta rupiah. Selain itu, Roy Suryo meminta rehabilitasi nama baik akibat proses penangkapan, penahanan, dan penggeledahan setelah putusan pra-peradilan pertama yang menyatakan sejumlah tindakan penegakan hukum terhadap Roy Suryo tidak sah secara formil. Sidang ini merupakan lanjutan dari sidang yang sebelumnya tertunda akibat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pihak turut termohon tidak hadir. Sementara itu, sidang akan dilanjutkan pada 31 Juli 2026. Sidang ini adalah pra-peradilan yang ketiga. Sebentar saja karena kita hanya menyampaikan ganti kerugian, dan ini adalah kelanjutan dari dikabulkannya prapit pertama mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Dan menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ada hak bagi tersangka yang kemudian penangkapan dan penahanannya dinyatakan tidak sah untuk menuntut ganti rugi, dan kita tadi sudah menyebutkan angkanya 206 juta rupiah. Tadi kita melihat bahwa turut termohon itu tidak hadir, ya gitu, yaitu jaksa. Tapi turut termohon sudah menyampaikan surat bahwa mereka akan mentaati setiap putusan yang ada. Jadi ya sudah, kalau begitu supaya tidak mengulur waktu, tadi hakim tunggal dengan cepat menyatakan sudah dimulai. Jadi hari ini adalah pembacaan permintaan kita, permohonan kita. Besok adalah jawaban dari pihak termohon, yaitu hanya ada satu, yaitu pihak dari kepolisian atau dari Polda Metro Jaya. Kemudian kami akan menyampaikan replik, kalau kami akan menyampaikan replik, dan kemudian juga akan sampaikan duplik dari pihak termohon. Tadi bukti-bukti yang sudah dibacakan, ya, yaitu tentang adanya nota sekian, ada nota A, nota B yang totalnya adalah 106 juta, itu semuanya nanti akan kita sampaikan pada hari Jumat, ya, dengan disertai adanya saksi. Siapa saksi? Ya, untuk informasi terkini dari pra-peradilan ketiga Roy Suryo, sudah ada jurnalis iNews Ismalia Midyasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Ismalia, selain ganti rugi, apalagi yang dituntut oleh Roy Suryo di pra-peradilan ketiga ini? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini baru saja digelar agenda pembacaan permohonan yakni dari pihak Roy Suryo, dan ini merupakan pihak pra-peradilan ketiga. Kalau ditanya apa saja yang tadi dibacakan oleh pihak pemohon, tadi selain ganti kerugian juga memulihkan nama baik dan juga meminta hakim pra-peradilan ini mengabulkan gugatan atau gugatan pra-peradilan ketiga Roy Suryo ini yang dibacakan pada sidang agenda permohonan tadi. Dan bisa kami sampaikan rincian untuk ganti kerugian ini, Wiki dan juga pemirsa, tadi dari pihak Roy Suryo ini meminta kerugian dengan total 206 juta rupiah dengan rincian 106 juta rupiah ini merupakan kerugian material dan 100 juta rupiah ini merupakan kerugian imaterial. Jadi jika di total ini sebesar 206 juta rupiah, yang dimana kita ketahui untuk sidang pra-peradilan ini juga berkaitan dengan sidang pra-peradilan pertama yang diajukan pada 22 Juni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dimana untuk sidang pra-peradilan pertama ini dengan hasil dikabulkan sebagian oleh hakim pra-peradilan, dan Roy Suryo juga kemarin sempat mengajukan pra-peradilan kedua untuk status tersangkanya, dan untuk hasilnya ini ditolak. Dan untuk hari ini diajukan sidang pra-peradilan ketiga berkaitan dengan penggantian kerugian. Dan juga Wiki dan juga pemirsa, tadi sidang dimulai pada pukul sekitar 9.15. Roy Suryo datang bersama kuasa hukumnya, ketika kuasa hukumnya, dan juga tadi untuk sidang karena pada hari ini hanya membacakan permohonan saja tadi, jadi sidang cukup singkat dan selesai sekitar pukul 10. Dan besok pada hari Kamis ini dijadwalkan kembali sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda jawaban dari termohon atau dari pihak Polda Metro Jaya, lalu nanti disampaikan juga replik dan duplik. Lalu setelah itu nanti pada hari Jumat akan digelar sidang kembali Roy Suryo dengan agenda keterangan saksi. Dan untuk saat ini sidang telah selesai dan pihak Roy Suryo juga sudah pulang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Anda, Wiki. Baik Ismalia, terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, polisi menyelidiki misteri kematian Sutrimo yang merupakan orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tewas dengan mulut berbusa di depan klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Ramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Morden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Sementara itu pemirsa, lokasi penemuan jenazah Sutrimo ternyata berada dekat dengan rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Rekan kami Selena Yahya dan juru kamera Fihir Fauzia menelusuri dua lokasi tersebut. Berikut liputannya. Satu hari sebelum ditetapkannya menjadi tersangka di tanggal 23 Juli 2026, Febri Adriansyah mempunyai sosok kepercayaan, yaitu bernama Sutrimo yang berumur 42 tahun yang ditemukan tewas di halaman klinik Morden, Jakarta Selatan. Namun apa kaitannya dari Febri Adriansyah, kemudian dari Sutrimo dan juga klinik Morden, Jakarta Selatan? Karena kalau kita lihat memang kedua lokasi dari rumah atau kediaman dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan juga klinik Morden ini sangat berdekatan, sama-sama di daerah Jakarta Selatan. Maka dari itu kami akan menelusuri berapa jarak dari kedua lokasi tersebut. Pemirsa, setelah dilihat melalui Maps, memang jarak antara kediaman ex-Jampitsus dan klinik Morden ini sangat dekat, hanya memakan waktu 6 menit dan juga jika berjalan kaki hanya memakan waktu 7 menit pemirsa. Jadi memang untuk posisi dari kedua kediaman ex-Jampitsus kemudian juga klinik Morden ya pemirsa, setelah melalui 5-6 menit perjalanan, akhirnya kami tim iNews TV sampai di klinik Morden di Jakarta Selatan pada hari ini. Dan memang lokasi dari kediaman ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan juga klinik Morden ini sangat berdekatan, kurang lebih tidak sampai 1 km, bahkan hanya 600 meter saja pemirsa.